Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat semua Bapak Ibu. Hari ini saya akan berbagi terkait pelaksanaan seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021. Yang pertama adalah dasar hukum seleksi terbuka. 1. Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua adalah PP 11 tahun 2017 yang diubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Yang ketiga adalah Permenpan RB nomor 15 tahun 2019 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Yang keempat adalah SE Menpan nomor 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Tahapan seleksi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumuman seleksi, itu dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober. Yang kedua adalah penerimaan berkas pendaftaran atau pelamaran 1 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2021. Nah, ini berkaitan dengan SE Menpan yang saya sampaikan di awal bahwa di masa pandemi COVID-19 pendaftaran hanya dilakukan selama 5 hari kerja. Berbeda dengan waktu sebelumnya menggunakan PP 11 dan Permenpan 15, pendaftaran dilakukan selama 15 hari kalender. Jadi perbedaan mendasarnya ada di masa pendaftaran. Yang ketiga adalah seleksi administrasi tanggal 8 Oktober 2021. Yang keempat, pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 11 Oktober 2021. Yang kelima, asesmen tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober bekerja sama dengan LAN Bandung. Yang keenam adalah penulisan makalah tanggal 16 Oktober. Yang ketujuh, pengumuman hasil seleksi penulis makalah tanggal 21 Oktober. Dilanjutkan dengan wawancara tanggal 22 sampai dengan 27 Oktober. Dan 9, tes kesehatan tanggal 22 sampai dengan 27 Oktober. Nah, ini mekanismenya nanti setelah dilakukan wawancara, peserta langsung menuju rumah sakit yang kita tuju untuk melaksanakan tes kesehatan. Kemudian yang ke-10 adalah pengumuman hasil seleksi dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober. Yang terakhir, pelantikan ini kita prediksi dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021. Nah, kemudian untuk syarat administrasi saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada saat ditetapkan dengan keputusan Bupati selaku PPK untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nah, di jadwal tadi disampaikan bahwa pelantikan itu adalah 10 November 2021. Maka nanti perhitungan setinggi-tingginya 56 tahun adalah pada saat 10 November 2021 atau pada saat pelantikan. Kemudian yang ketiga, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Ini nanti akan diukur menggunakan assessment center yang dilaksanakan oleh lembaga administrasi negara. Yang keempat adalah memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun. Nah, ini juga menimbulkan banyak pertanyaan, tapi paling tidak Bapak Ibu tulis semua daftar riwayat pekerjaan Bapak Ibu dari CPNS sampai dengan saat ini sehingga panitia lebih mudah untuk mengidentifikasinya terkaitan jabatan Bapak Ibu dengan yang dilamar. Nomor 5, memiliki rekam jejak jabatan integritas dan moralitas yang baik. 6, sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba. Ini pemeriksaannya dilakukan di rumah sakit yang kita tunjuk ya. Persyaratan khusus, memiliki pangkat golongan ruang minimal pembina 4A, kualifikasi pendidikan minimal sarjana, oke. Pernah dan atau sedang menduduki. Nah, ini penting ini. Ini sesuai SE Menpan nomor 79
tahun 2018 tanggal 14 Agustus 2018 untuk jabatan administrator eselon 2 eselon 3A secara kumulatif minimal 2 tahun dan eselon 3B secara kumulatif minimal 3 tahun. Jadi administrator itu dibedakan lagi menjadi 2, eselon 3A dan B, maka dan waktunya pun akan berbeda. Untuk eselon 3A 2 tahun dan eselon 3B 3 tahun. Nah, untuk jabatan fungsional itu jenjang ahli madya yang serumpun dengan jabatan yang dilamar minimal 2 tahun. Nah, selanjutnya telah mengikuti dan lulus diklat PIM tingkat 3 bagi pejabat struktural dan bagi fungsional dikecualikan, dan selanjutnya tidak sedang menjalani atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat. Nah, ini silakan Bapak Ibu cek nanti di PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil kategori hukuman tingkat berat menurut PP tersebut. Nah, nomor 6, semua unsur penilaian SKP minimal bernilai baik. Artinya ini dalam 2 tahun terakhir, berarti tahun 2019 dan tahun 2020. Dan selanjutnya mendapat persetujuan atau rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, ini nanti akan difasilitasi oleh panitia BKPSDM agar mempermudah Bapak Ibu dalam mendapatkan rekomendasi bupati dan tentunya tidak mengganggu jadwal bupati dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian nomor 8 adalah menyerahkan LHKPN 2020 atau LHKSN 2020 bagi staf maupun jabatan fungsional. Kemudian nomor 9 menyampaikan SPT. Oke, jelas pelamar hanya boleh mendaftar 1. Nah, tata cara pendaftaran yang pertama adalah surat lamaran dibuat oleh pelamar dan bermaterai 10.000, ditandatangani dan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan format lampiran 1 yang kami buat. Kemudian diketik menggunakan komputer, bukan dengan tangan ya, dengan huruf Arial berukuran 12. Kemudian nomor 2, menyampaikan persetujuan atau rekomendasi yang telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Ini kami buatkan secara kolektif, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengurus sendiri ke PPK untuk menandatangani rekomendasi dimaksud. Yang ketiga adalah mengisi daftar riwayat hidup. Ini diisi dengan detail, jadi mulai dari untuk khusus yang di riwayat pekerjaan diisi mulai dari pengangkatan CPNS sampai dengan saat ini, karena untuk memudahkan panitia melakukan penilaian atau identifikasi pekerjaan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Kemudian menandatangani fakta integritas, oke, pas foto, saya pikir jelas. Salinan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 1. Pengangkatan dalam jabatan administrator atau fungsional. Nah, ini yang ditampilkan adalah jabatan terakhir saja untuk administrator atau fungsionalnya. Cuman jangan lupa nanti riwayat jabatan administratornya dituangkan di dalam daftar riwayat hidup. Kemudian ijazah terakhir dan transkrip nilai. Oke, bisa jelas. SK pangkat terakhir. Kemudian surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan diklat PIM 3 atau sertifikat diklat PIM 3 dikecualikan bagi jabatan fungsional. Nah, ini boleh ya jabatan fungsional untuk mendaftar dan tidak harus memiliki sertifikat diklat PIM 3. Selanjutnya adalah pendidikan, sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang pernah diikuti berkaitan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Jadi lampirkan semua sertifikat-sertifikat pelatihan terkait dengan jabatan yang akan dilamar sehingga menjadi penilaian oleh panitia. Selanjutnya adalah penilaian prestasi kerja dalam 2 tahun terakhir atau SKP. Jadi SKP-nya tahun 2019 dan 2020. Saya pikir sudah cukup jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti menyerahkan SPT tahun 2020. Saya pikir juga jelas.
Selanjutnya bukti penyerahan LHKPN atau LHKASN tahun 2020, ini juga jelas. Kemudian yang ketujuh, surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai 10.000 tentang tidak sedang menjalani atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP 94 tahun 2021. Ini silahkan dicek nanti di PP 94 kategori hukuman disiplin tingkat berat ya. Nah, selanjutnya file-file yang saya sebutkan tadi itu diberi penamaan sebagai berikut. Nah, contoh misalnya nomor 1 SKP, maka ditulis nomor urut 1 kemudian titik SKP tahun 2020 strip Arjun. Kemudian kedua misalnya SK pangkat terakhir strip Arjun, dan seterusnya sesuai dengan urutan yang kami tuangkan di tata cara pendaftaran. Kemudian file-file tadi dimasukkan ke dalam folder sehingga berkasnya tidak berhamburan. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Misalnya nama pelamar Arjun, strip dengan jabatan yang dilamar, Kepala Dinas PU. Ini contoh. Jadi Arjun strip Kepala Dinas PU. Jadi kami lebih mudah untuk mengumpulkan data yang dikirim oleh Bapak Ibu. Nah, dikirim ke email shelterjptp@kukar@gmail.com. Saya ulangi, shelterjptp@kukar@gmail.com. Paling lambat tanggal 7 Oktober 2021 pukul 23.59 WITA. Jadi jangan sampai salah menginput email ini karena ini menentukan sekali ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu semua. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.